kita lihat pola lingkaran di sini. Nih ya, ini kan beda-beda. Kita lihat polanya. Awalnya di pojok sini, terus pindah ke pojok bawah sini, pindah lagi ke sini, terus pindah lagi ke sini. Berarti asumsinya adalah buletannya ada di sini. Yang nggak di sini dieliminasi. Tuh. Oke. Hai guys, balik lagi sama Panji di sini. Jadi ini adalah video part 4 yang akan membahas tentang soal-soal UTBK dan soal-soal TPK, ETPK, TPA, UTUL UGL. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang tes kemampuan figural. Tes kemampuan figural itu kayak gimana, Kak? Tes kemampuan figural adalah tes kemampuan yang mengukur bagaimana teman-teman mengimajinasikan sebuah gambar. Contohnya adalah seperti ini. Gelembang nggak kan? Nah, ini adalah contoh tes kemampuan figural yang analogi. Jadi di tes kemampuan figural itu ada dua tipe, yaitu tes kemampuan figural analogi, sama kayak analogi verbal kemarin, yaitu mencari padanan atau mencari kesamaan antara gambar satu dengan gambar dua. Terus tipe yang kedua adalah analogi deret gambar. Deret gambar figural. Nih. Deret gambar figural itu kayak gimana? Deret gambar figural itu sama kayak tes deret aritmatiknya TPS atau TPA gitu ya. Nah nih lihat, ini adalah gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nah teman-teman harus mencari gambar keempat itu yang seperti apa. Di sini sudah disediakan pilihan jawabannya. Dan jangan kaget teman-teman kalau misalkan di sini itu nggak ada petunjuk-petunjuknya. Jadi teman-teman itu harus langsung mencari gambar yang paling sesuai dengan posisi terakhirnya. Kalau posisi terakhirnya kayak gini, selanjutnya kayak gimana, seperti itu ya. Nah, biasanya soal-soal seperti ini, soal-soal gambar ini luput dari perhatian teman-teman karena teman-teman terlalu fokus untuk belajar yang verbal, yang kuantitatif, dan tes kemampuan sosum atau saintek. Padahal kayak gini di UTUL itu ada kali 15 sampai 20 soal yang bentuknya kayak gini. Ini di nomor terakhir di TPA UTUL kayak gini isinya. Jadi teman-teman perlu adanya sebuah cara khusus atau cara cepat dalam mengerjakan ini. Di sini aku bakalan nge-share bagaimana tips cepat dalam mengerjakan soal-soal seperti ini. Karena tadi ya teman-teman, ini adalah soal-soal yang diletakkan di akhir butir soal. Artinya di nomor 100 sampai 120 isinya kayak gini semua. Oke. Jangan sampai teman-teman nanti kehabisan waktu dalam mengerjakan, karena teman-teman udah tahu kan di video kemarin aku kan udah ngasih tahu di UTUL itu ada apa aja soalnya, terus alokasi waktunya seberapa aja. Nah teman-teman jangan sampai kelewat nih buat ngerjain soal-soal kayak gini. Soal kayak gini itu bener-bener mudah banget. Teman-teman bisa ngerjain cuman ya 30 detikan lah untuk mengerjakan soal kayak gini. Gimana caranya? Kita simak videonya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe dulu ya. Soalnya aku bakalan memberikan ada suara gilingan guys. Soalnya aku bakalan memberikan sebuah buku mengenai kumpulan soal TPS dan TPA UTUL buat kalian yang beruntung. Tapi syaratnya adalah aku harus mencapai 1000 subscriber dulu. Makanya teman-teman yang belum subscribe dulu. Soalnya di channel ini tuh nggak ada yang nggak berfaedah. Semuanya aku bahas tentang hal-hal yang berbau tentang UMPTN atau ujian masuk perguruan tinggi. Dan selanjutnya kalau misalkan ini udah habis, aku bakalan cerita pengalaman aku tentang kuliah di UGM itu kayak gimana, terus PPSMB itu apa, terus kalau misalkan corona udah selesai, aku bakalan faculty tour buat kalian semua. Oke guys, makanya subscribe biar nggak ketinggalan info selanjutnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Oke guys, kita mulai pengerjaan soal kemampuan figural yang analogi gambar ya. Nah, seperti yang aku bilang tadi,
analogi gambar ini sama kayak analogi verbal kemarin, teman-teman adalah mencari padanan gambar dari gambar ini. Oke, petunjuknya adalah ini. Dua ini petunjuknya. Caranya teman-teman adalah melihat pola gambarnya seperti apa dan melakukan eliminasi. Oke. Kita lihat. Ini panahnya menuju ke atas. Terus gambar kedua, panahnya menuju ke bawah. Panah ya. Nah, terus di gambar yang selanjutnya adalah ini, lihat. Apa sih namanya yang kayak segitiganya love ini menuju ke atas. Jadi teman-teman mencari yang menunjuknya ke bawah. Love-nya begini. Kebalik. Nah, begini. Sorry guys, harusnya begini. Gila banget sumpah. Terus teman-teman lihat. Ini di sini ada segi 5 warna hitam. Sedangkan di sini warna putih. Jadi teman-teman, ini gambar kedua ini adalah tambahan dari gambar pertama tapi warnanya dibedain. Oke. Coba kita lihat di sini. Ini ada segitiga. Berarti di sini harusnya ada segitiga juga, tapi warnanya beda, bukan warna hitam. Nah, kita lihat di sini yang segitiganya warna hitam di mana? Kalau ada segitiga warna hitam, berarti itu adalah jawaban yang salah ya teman-teman. Jadi teman-teman harus mengeliminasinya. Tuh, langsung dicoret aja. Nih, itu bukan jawabannya. Terus kita lihat di sini kan menunjuknya sama kayak yang di bawah. Segi 5-nya sama kayak yang di bawah. Jadi arah dari segitiga yang di sini harus kebalikan dari segitiga ini. Coba kita lihat. Ini yang ini ke bawah, ini ke atas, berarti ini salah. Ini ke bawah, ini ke atas, berarti ini salah. Jadi jawabannya adalah C. Bingung gak teman-teman? Kalau rada bingung, kita coba di nomor berikutnya ya teman-teman. Nah, kalau ini adalah bisa dibilang cerminan dari gambar sebelumnya, tapi ini ada pembedanya di sini. Oke, ini adalah hasil cerminan dari gambar pertama. Coba kita cari cerminan gambar yang ini, tapi yang bawahnya nanti dulu. Teman-teman mikirnya nanti dulu. Dicerminin dulu aja ini ya. Oke, lihat. Ini warna hitam, tapi cerminannya jadi warna putih. Kalau gambar yang asli warna putih, berarti cerminannya warna hitam. Kita eliminasi. Ya Allah, ada laler. Ya Allah. Jadi kita eliminasi gambar yang warna putih. Nih. Aduh. Berarti eliminasikan. Jawabannya antara yang A, D, sama E. Nah, terus selanjutnya teman-teman melihat bentuk mulutnya. Bentuk mulutnya ini harus dicerminkan dari bentuk gambar aslinya. Jadi bentuk mulutnya harus begini. Jadi teman-teman kalau ada yang mulutnya kayak gini, eliminasi aja. Coba lihat. Nih. Ini bentuknya udah beda. Berarti D salah. Berarti tinggal A sama E. Oke. Ini A sama E sama. Tapi yang membedakan adalah bentuk kakinya. Kita lihat. Bentuk kakinya juga dicerminkan, tapi buletan menjadi lonjong. Buletan yang sini, yang kiri menjadi lonjong di kanannya. Berarti kita lihat, berarti buletan yang hitam ini menjadi buletan lonjong di sini dan berwarna hitam. Kita lihat yang benar adalah yang E. Karena ini yang sebelah kiri, harusnya di sebelah kanan. Ini salah. Oke guys. Nah, terus kita ganti ke deret figural, kayak deret deret aritmatikanya si TPS kuantitatif. Oke, kayak TPA kuantitatif juga. Gambar pertama tidak ada segitiganya. Gambar kedua ada segitiganya 1. Gambar kedua ada segitiganya 2. Gambar ketiga berarti ada segitiganya 3. Ini ada segitiganya semua. Kita lihat bentuk dari segitiganya. Ini adalah runcingnya menghadap ke atas. Ini menghadap ke atas semua. Berarti yang ketiga menghadap ke atas semua. Jadi kalau yang ada yang menghadap ke bawah atau ke samping, itu kita eliminasi. Ini enggak menghadap ke atas. Ini enggak menghadap ke atas. Ini juga enggak. Nah,
Jadi optionnya tinggal B sama E. Kita lihat juga. Di sini kan ada garis-garisnya nih guys. Kita lihat pola garisnya seperti apa. Ini adalah kayak plus gitu ya, plus ketambahan garis miring ke sana. Terus yang kedua adalah garis pertama ketambahan garis miring ke sana, ke kiri. Terus gambar yang ketiga adalah garis miring yang ke kanan itu hilang. Terus gambar yang selanjutnya, garis yang hilang yang mana? Kalau asumsiku adalah yang B. Kenapa yang B? Kita lihat garis yang hilang itu awalnya yang begini, yang miring ke kanan. Terus selanjutnya adalah yang miring ke bawah, yang vertikal gini. Terus kalau misalkan ini ada gambar yang hilang, pasti yang begini. Jadi ini garis yang hilang itu yang berlawanan arah jarum jam itu loh guys. Ini hilang kan. Terus selanjutnya yang ini yang hilang. Terus selanjutnya yang ini. Terus gambar selanjutnya lagi ini yang hilang. Kayak gitu loh guys. Oke, jadi jawabannya yang B. Jadi di setiap gambar, setiap garis itu ada polanya sendiri-sendiri. Nah, terus nomor 70, kita lihat pola lingkaran di sini. Nih ya, ini kan beda-beda. Kita lihat polanya. Awalnya di pojok sini, terus pindah ke pojok bawah sini, pindah lagi ke sini, terus pindah lagi ke sini. Berarti asumsinya adalah buletannya ada di sini. Yang nggak di sini dieliminasi. Tuh. Oke, kita lihat arah panahnya. Ini gambar pertama ke atas, gambar kedua ke kiri, gambar ketiga ke bawah, gambar 4 ke kanan, berarti yang ini ke atas. Jawabannya yang B. Yang C, karena ini semuanya itu membentuk sudut gitu loh guys, sudut siku-siku, bukan yang langsung vertikal gini. Berarti ini salah ya guys, kita hapus. Nah, jadi jawabannya yang C. Nah, terus selanjutnya ini ada contoh soal yang kalau teman-teman nggak tahu ini sangat membingungkan. Ya, kita coba lihat ini polanya kayak gimana. Nah, polanya ini dilihat dari jumlah apa ini namanya, garis atau rusuk ya, rusuk aja kali ya kita nyebutnya. Nah, kita lihat di sini ada 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6, 1 2 3 4 5. Nah, jawabannya yang D. Kenapa yang D? Karena keempat-empatnya ini memiliki jumlah rusuk sejumlah 5. Tapi di sini memiliki 6 rusuk sendiri. Jadi polanya ini membedakan dari gambar-gambar lainnya kayak gitu. Ya gimana teman-teman? Tadi cara mengerjakannya mudah banget gak sih? Simple banget kan? Teman-teman bisa mengerjakan ini dalam waktu 30 detik aja dengan cara yang udah aku share tadi. Nah, buat teman-teman yang merasa videonya ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like-nya dan share ke teman-teman kalian agar kalian itu tidak sukses sendiri seperti kata subscriberku. Nah, buat kalian yang pengen dapat informasi lebih lanjut mengenai UMPTN dan Utologi M kayak gimana, subscribe channel ini. Oke guys, thank you sudah melihat videoku sampai habis, sampai selesai, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.